Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel edukasi Syahidu untuk perkuliahan grafika komputer. Pada video kali ini kita akan membahas tentang transformasi, khususnya transformasi dua dimensi. Transformasi dua dimensi ini adalah salah satu bagian dari transformasi geometri. Ada juga yang nanti tentang transformasi tiga dimensi. Baik, kita mulai dari pengertiannya dulu. Jadi transformasi pengertiannya adalah suatu metode yang digunakan untuk memanipulasi lokasi sebuah titik. Titik apa yang dimanipulasi? Yaitu titik piksel. Piksel-piksel pada gambar tersebut itu yang kita manipulasi. Nah, transformasi yang kita bahas pada grafika komputer di perkuliahan kita ini itu hanya tiga, yaitu translasi atau pergeseran, scaling atau penskalaan, rotasi atau pemutaran. Nah, kita mulai dari algoritma pertama atau metode pertama, yaitu metode pergeseran. Metode pergeseran. Nah, untuk metode pergeseran diumpamakan terdapat sebuah titik A yang nilai titiknya adalah x, y digeser sejauh trx pada sumbu x dan sejauh try pada sumbu y. Nah, jadi trx itu adalah translasi ke arah sumbu x, try translasi terhadap searah sumbu y. Maka dapat dirumuskan rumusan umum. Titik akhirnya kita nyatakan sebagai Q, X, Y, dan P ini adalah titik secara umumnya. Ini mewakili satu titik. Kalau misalkan ada 10 titik, ya 10 titik berarti yang akan kita operasikan. Maka P, X, Y itu ditambahkan dengan TR. Sama dengan P, X. Titik X miliknya P ditambahkan dengan titik X miliknya TR, titik Y miliknya P ditambahkan dengan titik Y miliknya TR. Jadi, operasi matematika yang diimplementasikan pada metode transformasi pergeseran atau translasi itu hanya metode penjumlahan atau operasi penjumlahan. Diingat ini. Kalau pergeseran itu adalah penjumlahan, gampang, dijumlahkan x dengan x, y dengan y-nya. Nah, kalau misalnya ada 10 titik, ya 10 titik itu ditambahkan dengan translasi x dan translasi y-nya. Oke, kita masuk ke contoh. Misalkan diketahui titik A bernilai 2,4 digeser sejauh 4,2. Maka lokasi akhirnya atau A aksen setelah digeser adalah berapa? Nah, jadi titik A memiliki poin awal 2,4, nanti digeser sejauh TR 4,2. Maka A aksen dari X, Y sama dengan A ditambahkan dengan TR. A 2,4 ditambahkan 4,2. X dengan X kita jumlahkan, Y dengan Y kita jumlahkan, maka diperoleh A aksennya sama dengan 6,6. Ini ilustrasinya dengan menggunakan grafis. Jadi titik awalnya A ada di X2, Y4. Maka setelah ditranslasikan sejauh 4,2, titik akhirnya adalah 6,6. 6,6. Ini dia tentang translasi. Kemudian yang kedua, untuk penskalaan atau scaling. Nah, pada penskalaan diumpamakan sebuah titik juga, tapi di sini ada batasannya. Batasannya adalah untuk proses skala, penskalaan, dan juga nanti untuk proses rotasi, khusus untuk dua metode ini asumsi titik pusatnya adalah 0,0.
Ya, jadi asumsi titik pusatnya adalah 0,0. Maka jika terdapat sebuah titik ya, dengan lokasi aslinya x, y, kemudian dia digeser sejauh sx, ya, maaf, dia diskalakan sebesar sx, ya, berarti perbesaran ke arah sumbu x, dan diskalakan sebesar sy, berarti perbesaran ke arah sumbu y, maka rumus umum penskalaannya itu adalah Q x, y, Q adalah titik akhirnya, sama dengan A dikali S. Ya, A dikali S. Nah, kemudian A, ya, kita kalikan, kita definisikan dulu titik-titiknya x, y, kemudian kita kalikan dengan titik-titik S-nya x, y. Maka diperoleh seperti ini. Nah, jadi untuk operasi penskalaan, ya, kita hanya mengimplementasikan operasi perkalian. Ya, jadi diingat itu, jangan sampai lupa. Ya, untuk penskalaan operasinya adalah operasi perkalian. Tadi untuk translasi itu adalah operasi penjumlahan, sekarang operasi perkalian. Nah, kita masuk ke contoh. Nah, dimisalkan sebuah objek memiliki 3 titik, titik A nilainya 1,1, titik B 3,1, dan titik C 2,2. Nah, kemudian objek ini diskalakan sebesar 2 ke arah X dan 3 ke arah Y. Maka lokasi titik hasil setelah penskalaannya adalah, langsung saja kita kalikan ya, setiap nilai X pada titik A, B, dan C kita kalikan dengan nilai X pada skala penskalaannya. Dan setiap nilai Y pada titik A, B, dan C kita kalikan dengan nilai Y pada skalanya. Sehingga diperoleh A aksen, B aksen, C aksennya seperti ini. Untuk aksen sama dengan 2,3, untuk B aksen sama dengan 6,3, dan C aksen sama dengan 4,6. Nah, jadi jika kita lihat di sini penskalaannya ya, ini adalah objek awalnya ABC, maka setelah diskalakan sebesar 2,3 seperti ini dia. Nah, jadi penskalaan ini kita perhatikan, selain dia membuat objek menjadi semakin besar, dia juga secara tidak langsung melakukan proses pergeseran. Ya, dia melakukan proses pergeseran. Nah, dan yang namanya penskalaan itu tidak hanya skalanya positif, ada juga skalanya negatif. Artinya untuk yang positif itu membesarkan objek, sementara kalau negatif tentunya lawannya yaitu mengecilkan objek. Tentunya kita hanya memanipulasi di titik-titik skalanya saja. Nah, ini dia tentang skala, penskalaan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ini adalah transformasi rotasi atau pemutaran. Nah, untuk pemutaran di sini sama ya, diasumsikan pada titik pusat 0,0. Ya, diasumsikan pada titik pusat 0,0. Maka misalkan di sini terdapat titik x, y, ya, titik x, y, maka untuk memperoleh titik x aksen, y aksennya setelah dirotasikan, ini dia rumus yang kita gunakan. Untuk kita berangkat dari penentuan nilai cos theta, ya, cos theta besar ya. Kemudian cos theta besar itu sama dengan x per r. Nah, maka dari sini kita bisa turunkan untuk nilai x-nya itu sama dengan r dikali cos theta. Begitu pula untuk sin-nya, sin theta sama dengan y per r, maka y sama dengan r dikali sin theta. Nah, ini mirip dengan rumus yang bilahari dibahas pada algoritma lingkaran. Nah, tapi tidak sampai di sini, ini perlu dikembangkan lagi sehingga nanti setelah diturunkan rumus ini akan diperoleh rumus akhir. Nah, ini dia rumus akhirnya. X aksen sama dengan x dikali cos theta dikurangi y kali sin theta untuk memperoleh nilai x-nya. Dan y aksennya untuk memperoleh nilai y-nya adalah x dikali sin theta ditambahkan y kali cos theta.
Jadi ini saja yang harus diingat. Ya, X aksen sama dengan X cos theta dikurangi Y sin theta, Y aksen sama dengan X sin theta ditambahkan Y cos theta. Nah, kita masuk ke dalam contoh. Diketahui ya, 3 buah titik dari sebuah objek, titik A 1,1, B 3,1 dan C 2,2, sama seperti contoh sebelumnya. Maka jika dirotasikan sebesar 90 derajat, seperti apakah titik-titik akhirnya? Nah, tentunya di sini untuk titik A aksen, ya, titik A aksen itu tadi rumusnya X, Y ya, selalu menghasilkan X, Y. Maka untuk X aksennya X cos theta min Y sin theta. Nah, di sini X, ini nilai X, cos theta dikurangi Y kali sin theta, koma. Nah, ini untuk Y-nya. Y-nya tadi X sin theta plus Y cos theta. X cos theta plus Y dikali sin theta. Jadi, setelah ini dihitung, maka diperoleh titik akhir untuk A aksennya itu sama dengan min 1,1. Sementara untuk dengan rumus yang sama, B aksennya itu adalah min 1,3. Dan untuk C aksennya adalah min 2,2. Sehingga dari titik awal 1,1, 3,1, 2,2. Nah, kemudian ini dirotasikan sebesar 90 derajat, maka otomatis ini adalah titik akhirnya. Titik adalah min 1,1, kemudian min 1,3 dan min 2,2. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke proses penskalaan atau rotasi pada titik sembarang. Kalau tadi untuk skala dan rotasinya itu pada titik pusat 0,0. Nah, bagaimana jika titiknya sembarang? Ya, bagaimana jika titiknya sembarang? Maka tahapan untuk melakukan rotasi atau penskalaan dengan sembarang titik pusat ini ada 3. Ya, ada 3 dan ini harus dilakukan berurutan. Pertama, kita harus melakukan pergeseran dulu sejauh min XR, min YR. Harus selalu minus nilainya di sini. Ya, diminuskan. Ya, diminuskan. Kemudian setelah dilakukan pergeseran, maka kita lakukan rotasi atau penskalaan, tergantung dari yang diminta. Apakah dia meminta proses rotasi atau proses penskalaan atau kedua-duanya? Ya, bisa jadi. Nah, setelah dilakukan rotasi dan penskalaan, digeser kembali untuk dikembalikan kembali ke posisi semulanya sejauh XR, YR. Ya, sejauh XR, YR. Jadi ada 3 proses dan ini harus berurutan. Nah, jika dalam gambar, dalam bentuk visual seperti ini. Ini adalah titik sembarang, bukan di titik pusat. Kalau di titik pusat berarti di sini ya objeknya. Berarti ini adalah titik sembarangnya, titik pusat sembarang. Nah, karena pertama kita geser sejauh minus D, maka otomatis garis ini dibuat berada pada titik sembarang ini. Ya, sejauh minus X dan minus Y tadi digeser. Nah, kemudian dilakukan proses rotasi atau penskalaan, atau kedua-duanya bisa jadi, kemudian baru ditranslasikan balik sejauh X plus Y, positif X dan Y. Nah, jadi seperti itu. Ini jika kita melakukan transformasi pada titik pusat sembarang. Contoh di sini, misalkan titik A, B, C seperti contoh 2 contoh sebelumnya, diskalakan sebesar 3,3. Jadi dia akan diskalakan. Tapi titik pusatnya adalah 2,2, bukan di 0,0. Maka, ya, proses pertama adalah kita harus geser dulu sejauh minus 2, minus 2. Ya, pergeseran sebesar minus 2, minus 2. Ya, ingat, untuk proses pergeseran itu hanya operasi penjumlahan. Maka setelah titik A, B, dan C kita jumlahkan dengan nilai pergeseran minus 2, minus 2, diperoleh A aksen, B aksen, dan E aksen sama dengan minus 1, minus 1, 1, minus 1, dan 0,1.
Nah, setelah dilakukan pergeseran, dilanjutkan dengan proses penskalaan. Nah, untuk proses penskalaan ini yang kita gunakan adalah hasil dari proses sebelumnya, ya. Jadi yang digunakan adalah hasil dari proses sebelumnya. Nah, lalu bagaimana prosesnya? Ingat, tadi sudah disebutkan, yang namanya proses penskalaan itu adalah operasi perkalian. Jadi langsung saja nanti hasil dari proses pertama, dari proses pergeseran ini, langsung kita kalikan dengan nilai penskalaannya. Nah, seperti ini. Maka diperoleh A aksen kedua, B aksen kedua, dan C aksen kedua, itu sama dengan minus 3, minus 3, 3, minus 3, dan 0,3. Nah, ini selesai proses kedua. Nah, lalu untuk proses ketiga yaitu digeser balik. Nah, pergeseran balik itu sebesar 2,2 lagi. Ya, sebesar 2,2 karena harus nilai positif ya, positif nilai pergeserannya. Maka diperoleh ya, titik akhir A, B dan C atau A aksen 3, B aksen 3 dan C aksen 3 itu kita jumlahkan lagi. Maka diperoleh titik akhirnya adalah minus 1, minus 1, B-nya 5, minus 1, dan C-nya 2,5. Dan yang diproses tadi untuk titik terakhir, pergeseran terakhir adalah titik dari hasil penskalaan ini. Jadi jangan salah, jangan kembalikan lagi ke titik awalnya. Ya, jadi seperti itu ya untuk penggunaan transformasi pada sembarang titik pusat. Oke, sekian dulu video perkuliahan tentang transformasi. Nanti kita akan lanjutkan tentang penggunaan matriks dalam proses transformasi di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.